Ismail sudah tumbuh dewasa. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan umurnya antara 7 sampai 12 tahun. Dan Ibrahim berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Kemudian Ibrahim melihat dalam mimpi beliau menyembelih anak beliau. Dan beliau khabarkan kepada anaknya, "Ya bunai, ini ara fil manam anni adbauka fandur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat aku menyembelihmu dalam mimpiku. Bagaimana pendapat engkau wahai anakku? Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau benci kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada beliau. Tidak pernah Ibrahim berkata, "Ya Allah, umur saya sudah 90 tahun lebih ya Allah. Begitu banyak ujian dan cobaan yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah. Kenapa engkau tidak hentikan itu ya Allah? Sudah cukup tua saya ya Allah, saya sudah lemah ya Allah." Tidak ada sedikit pun keluh kesah dari Ibrahim alaihissalam, karena beliau yakin tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang kecuali itu sebagai bentuk tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Tetapi terkadang keimanan kita, terkadang dosa kita, dan terkadang maksiat yang ada di kalbu kita inilah kita tidak bisa melihat kenikmatan di balik sebuah musibah. Para hadirin dan hadirat, seseorang ketika mendapatkan musibah, sabar ini bukan merupakan tingkat yang paling tertinggi, tetapi bersyukur merupakan tingkat yang paling tertinggi ketika seseorang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, dengan dia diuji oleh Allah berarti Allah mencintai dirinya. Dengan diuji oleh Allah berarti Allah akan mengampuni dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu para nabi dan para rasul tidak pernah mengeluh ketika mereka mendapatkan ujian. Setiap musibah, setiap ujian yang dihadapi oleh mereka, justru mereka semakin dekat dengan Allah, semakin mereka bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun ini tidak cukup dengan latihan-latihan saja. Ini keimanan para hadirin dan hadirat yang perlu untuk kita pupuk dalam hati dan jiwa kita. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendengar jawaban dari putranya. "Ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Bagaimana bahagianya seorang ayah, bagaimana bahagianya seorang bapak mendengar jawaban yang begitu luar biasa dari putra beliau. Dia katakan kepada bapaknya, "If'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya, Ismail berkata, "Wahai bapakku, ikat aku kuat-kuat, wahai bapakku, ikat aku kuat-kuat, supaya aku tidak bisa melawan, dan engkau akan iba dengan aku nantinya. Dan jauhkan pakaianmu dariku, wahai bapakku, agar ibuku tidak melihat engkau telah menyembelihku." Orang tua mana yang tidak sayang, tidak senang seperti ini, saudara-saudaraku? Orang tua mana yang tidak terharu mendengar anaknya memberikan motivasi kepada bapaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pelajaran yang kedua, Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menggunakan akal beliau di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak berkata, "Oh, ini maksudnya untuk saya lebih berjihad dengan jihad yang lebih besar mendidik anak saya. Oh, maksudnya itu disuruh sembelih hewan peliharaan anak saya." Enggak mungkinlah seorang manusia disuruh sembelih. Enggak mungkin seorang anak disuruh sembelih sama Allah. Ini hukum yang sangat kejam, enggak mungkin sekali. Enggak ada. Ibrahim alaihissalam beragama seperti itu. Orang-orang hari inilah yang beragama model seperti ini. Setiap datang ayat Al-Quran, setiap datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan memahami Al-Quran secara kontekstual. Kita harus melihat Al-Quran itu dari sisi kiri, sisi kanan, melihat asbabun nuzul dan lain sebagainya. Gak bisa secara zahir. Mas, kalau seandainya Al-Quran itu bisa semaunya kita otak-atik sesuai dengan otak kita, Ibrahim alaihissalam lebih cerdas, lebih pintar beliau.
untuk mengotak-atik apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terlebih umur beliau sudah 90 tahun lebih, terlebih ujian demi ujian beliau hadapi, tetapi tidak sama sekali. Apa yang Allah perintahkan secara zahir itu yang beliau tangkap. Ya bunai inni ara fil manam anni adzbauka fandur madza tara. Aku menyembelih engkau ya anakku, tidak disebutkan yang aku sembelih adalah hewan peliharaan engkau dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita yakini. Saudara-saudaraku muslimin, setiap nas semua yang datang dari Al-Quran, setiap nas yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, jangan kita fikir dengan akal kita, jangan kita syarah dengan pemikiran kita, tapi kita taslim, menerima seluruhnya apa yang datang dari Allah. STA TV, media syiar Islam.